Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Zahral Latif Firmansyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Khofilin Banjarnegara, program studi Ekonomi Syariah kelas semester 1A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video tentang mata kuliah Aswaja guna memenuhi tugas yang diampu oleh Bapak Abbas Zahrotin M.Hum. Sebelum masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu alangkah lebih baiknya kita memahami apa yang dinamakan dengan aswaja. Aswaja merupakan singkatan dari istilah kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 kata yang membentuk kalimat tersebut. Di antaranya 1. Ahlu, yang berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Yang kedua, al-sunnah, yang berarti sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah al-jamaah, yang berarti apa yang disepakati oleh sahabat Rasul pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya yang berjudul Al-Gunyah li Tholibi Thoriq Al-Haq, yang dimaksud dengan al-sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meliputi ucapan dan ketetapan dari beliau. Kemudian masuk kepada pembahasannya, yaitu latar belakang kelahiran aswaja. Latar belakang kelahiran aswaja, agama Islam dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan satu kesatuan dari 3 unsur dasar. Yaitu yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, bibit perselisihan di antara umat Islam mulai tampak. Menurut para ahli sejarah, firqah-firqah di dalam Islam timbul pada akhir pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Pertama-tama, Abdullah bin Saba mempropagandakan suatu aliran yang diberi nama Mazhab Wisyati, yang berhasil mempengaruhi para pendukung Ali bin Abi Thalib. Di samping itu, dipropagandakan pula aliran-aliran hak ilahi untuk memperkuat kedudukan Sayyidina Ali. Propaganda Abdullah bin Saba berjalan secara intensif dan berhasil memperoleh dukungan dari kaum muslimin. Pada tahun 37 Hijriah, terjadilah perang Siffin antara tentara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan tentara Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok Ali yang tidak menghendaki perdamaian membentuk barisan memisahkan diri. Lambat laun, golongan Khawarij atau golongan yang keluar dari golongan Ali terbagi menjadi beberapa sekte. Selain itu, timbul kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok Murji'ah, dipimpin oleh Hasan bin Bilal al-Musni. Ada lagi kelompok yang menamakan dirinya sebagai Jabariyah. Tokohnya bernama Jambih Sadwan. Faham fatalisme yang dibawa oleh Jahm ini ternyata mendapat perlawanan keras dari golongan Wahdaniyah dipimpin Ma'bad al-Juhaini. Pada abad 2 Hijriah, muncullah golongan Mu'tazilah dipimpin oleh Wasik bin Atha. Golongan Mu'tazilah dengan paham kebebasan rasio perlahan-lahan memperoleh pengaruh dalam masyarakat Islam. Beberapa golongan atau firqah di atas adalah tumbuh dan berkembang karena persoalan-persoalan politik. Banyaknya firqah sudah barang tentu menjadi bara api perselisihan menjadi semakin berkobar. Pada saat demikian, ajaran aswaja mutlak dipopulerkan sehingga umat Islam dapat terbebaskan dari ajaran-ajaran yang menyimpang dan sesat. Jadi, aswaja itu muncul bukan karena sebagai reaksi dari adanya aliran-aliran yang menyimpang seperti tadi, aliran-aliran lain. Tetapi aswaja itu memang udah benar-benar ada. Udah ada sejak zaman Nabi. Dan justru aliran-aliran lain itulah
yang menodai kemurnian dari ajaran Aswaja atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Aswaja sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah contoh amalan dari Nabi kepada para sahabat. Menurut mazhab Imam Syafi'i yang kami anut dan yang dianut oleh ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ar-Romli, Imam Khatib Syarbaini, Imam Zakaria Al-Ansori, dan lain-lain, bahwa hukum membaca doa kunut dalam sembahyang subuh pada i'tidal rakaat kedua adalah sunat banget. Diberikan pahala bagi yang mau mengerjakannya dan tidak diberi pahala bagi orang-orang yang meninggalkannya. Imam Sindi, pengarang kitab Hasyiah Salih Bukhari, mengatakan bahwa menurutnya sebagian kunut itu sudah dinasikan semuanya, tetapi ada sebagian yang mengatakan bahwa kunut dalam sembahyang subuh tidak dinasihkan. Nabi Muhammad SAW mendoa kunut pada sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Teranglah bahwa ada Nabi kunut pada sembahyang subuh dan maghrib. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa doa kunut itu bid'ah, tandanya ia tidak mengetahui hadis Bukhari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar hukum keberadaan Aswaja atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Ungkapan Ahlu Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata bahasa Arab, yaitu Ahlun, Sunnah, dan Al-Jamaah. Ahli yang berarti keluarga, kelompok, dan golongan. Sunnah yang berarti sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW, dan Al-Jamaah yang berarti para sahabat pada zaman Rasulullah, yang maksudnya golongan yang tetap berpegang pada sunnah Nabi dan para sahabat. Istilah ini berhubungan dengan hadis yang artinya umatku akan terpecah kepada 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali 1 golongan, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dari pemahaman hadis tersebut, maka turun istilah di Indonesia sebagai Aswaja, yang maksudnya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah berlangsung dari awal Islam. Karena itu tersebutlah Al-Hasan Al-Basri dan Ahmad bin Hambal sebagai tokoh-tokoh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian terdapat 2 tokoh yang mengembangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu Abu Al-Maturidi, sehingga mereka disebut sebagai pendiri Ahlu Sunnah wal Jamaah. Secara umum ada dua hal yang membedakan Ahlu Sunnah wal Jamaah dari aliran-aliran yang lainnya. Pertama, Ahlu Sunnah itu meyakini bahwasanya untuk menilai baik dan buruk itu didasarkan kepada syariat agama Islam. Kemudian yang kedua, paham Ahlu Sunnah wal Jamaah dianut oleh sebagian besar mayoritas umat Islam dengan dasar pemikiran bahwa wewenang menilai tahsin dan menilai takbih diserahkan kepada hukum syariat. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Mu'tazilah yang meyakini bahwa wewenang menilai tahsin dan menilai takbih diserahkan kepada akal dan juga rasio. Imam 4 mazhab dalam menentukan suatu hukum tidaklah semata-mata mengikuti kehendak suara hatinya sendiri, akan tetapi selalu berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam menentukan pilihan dasar hukum yang dijadikan pegangan utama, para imam mazhab 4 berpedoman pada ayat 59 dalam surat An-Nisa, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu kembalikan ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, sumber hukum dasar yang dijadikan sebagai landasan pengambilan hukum oleh para imam mazhab itu ada 4. Dasar-dasar yang diambil oleh keempat imam tersebut, yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran
adalah dasar hukum yang pertama dan yang paling utama di dalam agama Islam, karena merupakan sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap muslim harus menerima bahwa asas yang pertama dan terkuat untuk menentukan suatu hukum permasalahan yang ada itu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Hadis atau As-Sunnah meliputi sunnah kauliyah, fi'liyah, dan sunnah takririyah. Dalam agama Islam, Al-Hadis atau As-Sunnah mempunyai peran yang sangat penting, dan ia merupakan sumber hukum yang kedua setelah adanya Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Ijma yaitu kesepakatan para ulama-ulama mujtahid mengenai suatu hukum ijma. Baru setelah itu dapat dipergunakan sebagai dalil terhadap suatu perkara sesudah dicari ternyata tidak ditemukan nasnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ijma ada beberapa macam, di antaranya ijma syarih, ijma sukuni, ijma sababi, ijma khalifah 4, dan lain-lainnya. Kemudian dasar hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keempat atau yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu masalah yang belum diketahui hukumnya, karena di antaranya terdapat kesamaan ilat yang menjadi dasar penentu suatu hukum. Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam mengkiaskan suatu hukum harus diperhatikan 4 hal. Di antaranya yaitu yang pertama asal, yaitu sesuatu yang sudah ada nas hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan. Yang kedua yaitu faraun, yaitu sesuatu yang belum diketahui hukumnya dan dimaksudkan untuk diukur atau diserupakan, dalam artian disamakan dengan hukum asal. Yang ketiga, hukum asal, yaitu hukum syarak yang terdapat pada asal dan dimaksudkan menjadi hukum bagi faraun. Yang keempat adalah ilat. Ilat yaitu sebab yang menggabungkan atau menghubungkan antara asal pokok dengan faraun atau cabang. Dengan kata lain, ilat merupakan sifat atau keadaan yang melandasi hukum asal, karena sifat atau keadaan itu pada faraun, maka menyebabkan persamaan hukumnya. Selain keempat dasar hukum tersebut, Imam Hanafi menambahkan satu dasar lagi, yaitu istihsan. Sedangkan Imam Malik menambahkannya dengan maslahah mursalah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah ciri-ciri akidah aswajah atau ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswajah merupakan ajaran Islam yang murni, dan keberadaannya memang sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja waktu itu belum terkodifikasi serta terumuskan dengan baik. Gerakan kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dimulai oleh 2 ulama yang sudah terkenal pada masanya, yakni Imam Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Karena itu, ketika ada yang menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti yang dimaksudkan adalah golongan yang mengikuti rumusan kedua imam tersebut, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam Tathhir Al-Janan wa Alisan. Jika Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang mengikuti rumusan yang digagas oleh Imam Asy'ari dalam kurung golongan Asy'ariyah dan Imam Maturidi dalam kurung golongan Maturidiyah. Tathhir Al-Janan wa Al-Lisan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Tasy Kubri Zadah, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Fatulahi Hulaifi dalam pengantar kitab Al-Tauhid karangan Imam Maturidi. Tasy Kubri Zadah berkata, "Ketahuilah bahwa pelopor gerakan Al-Sunnah wal Jamaah dalam ilmu kalam itu ada 2. Satu orang bermazhab Hanafi, sedang satu orang yang lain bergolongan mazhab Syafi'i.
seorang yang bermadzhab Hanafi itu, ia adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Sedangkan yang dari golongan Syafi'i adalah Syekh al-Sunnah, pemimpin masyarakat, imam para mutakalimin, pembela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam, pejuang dalam menjaga kemurnian akidah kaum muslimin. Ia adalah yakni Abu Al-Hasan Al-Asy'ari Al-Basri. Dua orang inilah yang menjadi pelopor gerakan kembali pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intisari dari kedua rumusan beliau tersimpul pada kitab-kitab yang telah diajarkan di pesantren, seperti kitab Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Al-Jawahir Al-Kalamiyah, Jauharah Al-Tauhid, serta kitab-kitab lain yang sudah tidak asing lagi bagi orang-orang yang belajar di pesantren, terutama santri pada khususnya. Nama lengkap Imam Asy'ari adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau tepatnya pada tahun 874 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 324 Hijriah atau tahun 936 Masehi. Beliau ini adalah salah satu keturunan dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibu beliau menikah lagi dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Al-Jubangi. Karena menjadi anak dari Al-Jubangi, Imam Asy'ari sangat tekun mempelajari aliran Mu'tazilah, sehingga beliau sangat memahami aliran ini. Tidak jarang, beliau menggantikan ayahnya dalam menyampaikan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Berkat kemahirannya ini dan juga posisinya sebagai anak tiri dari salah seorang tokoh utama Mu'tazilah, banyak orang memperkirakan bahwa suatu hari nanti beliau akan menggantikan kedudukan ayah tirinya sebagai salah seorang tokoh dari aliran Mu'tazilah. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya itu, Ahli Sunnah wal Jamaah atau yang populer di Indonesia disebut sebagai Aswaja itu adalah aliran yang dianggap paling murni dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari pertama kita bahas terlebih dahulu bahwasanya Aswaja ini terdiri dari 3 kata pembangun yang utama. Yang pertama yaitu Ahlun, yang kedua Al-Sunnah, yang ketiga yaitu Al-Jamaah. Ahlun yang berarti golongan atau pengikut, Al-Sunnah berarti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dan Al-Jamaah berarti para pengikut. Jadi di dalam aliran Aswaja ini itu tuh memang sudah terdapat sejak zaman Rasulullah, tetapi pada saat zaman itu belum terkodifikasi secara khusus. Jadi ajaran ini mulai dipopulerkan kembali di kalangan umat Islam semenjak munculnya aliran-aliran yang sesat dan menyimpang dari kemurnian agama Islam. Karena apa? Karena yang telah disebutkan tadi bahwasanya itu Aswaja itu bersumber dari 4 dasar, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah, yang ketiga adalah Ijma', dan yang terakhir adalah Qiyas. Maka dari itu menurut pembahasan kali ini bahwasanya Aswaja itu memang adalah suatu ajaran yang paling murni yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu harapan saya sendiri sebagai umat Islam, moga-moga saya dan kalian semua teman-teman termasuk ke dalam golongan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin itu cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada tutur kata tidak berkenan atau salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.